ke Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Saat ini kita mau belajar tentang ketaatan. Taat sampai mati. Taat maksudnya itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Tuhan, baik pemerintah dan juga pimpinan kita. Taat itu tidak berlaku curang, dan taat itu adalah setia, saleh, kuat beribadah. Ketaatan sangat menentukan keberhasilan anak Tuhan dalam mengikuti Dia, yaitu contohnya Tuhan Yesus. Bukankah kejahatan manusia pertama dalam dosa? Oleh sebab itu, tidak taat meresponi perintah Tuhan, dan dosa terus berlanjut karena dilakukan oleh manusia sampai sekarang. Kita lihat keadaan seperti Adam dan Hawa, karena dia tidak taat akan perintah Tuhan. Saat Tuhan katakan tidak boleh makan buah di tengah taman itu, tapi datang iblis justru mengatakan bahwa boleh kamu makan dan kamu akan seperti Allah. Nah, jadi manusia itu saat itu tidak taat. Konsekuensinya dia bilang bahwa dia akan mati. Maksudnya mati secara rohani. Saat dia ngambil buah itu dan makan di tengah taman itu, maka Hawa berikan kepada Adam. Kemudian mereka makan bersama, saat itulah mereka mati secara rohani dan mereka rasanya dirinya sudah telanjang. Jadi saat ketaatan itulah sejak saat waktu Adam dan Hawa tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk juga mencari manusia yang berdosa. Dan kita lihat bahwa dalam firman Tuhan ada contoh, ada yang taat, yaitu Abraham. Bapak Abraham itu, dia dipanggil dari Ur Kasdim oleh Allah. Dan Bapak Abraham itu saat itu dia taat. Sebenarnya dia tidak tahu kemana harus jalan. Bagaikan dia tinggalkan harta orang tuanya, dia pergi ke suatu tempat negeri yang tidak tahu. Tapi karena dia taat dan dia melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati menjadi bapa segala bangsa. Dan juga di situ dilihat bahwa Abraham diberkati Tuhan. Ini membuktikan ketaatannya kepada Allah sekalipun perintahnya belum jelas karena dia harus pergi. Namun akibat ketaatannya dan sangat diberkati dan menjadi bangsa yang besar untuk mereka. Dan juga Bapak Abraham memberkati orang. Dan kita lihat di situ bahwa ketaatan Abraham yang pertama, dia pergi keluar daripada Ur Kasdim. Yang kedua, dia taat saat dia disuruh Tuhan untuk membunuh anaknya Ishak. Bayangkan Bapak Abraham menunggu kelahiran Ishak itu bukan 1-2 tahun, itu 20-an tahun. Bayangkan sampai ketidaksabarannya si Sarah akhirnya memberikan Hagar istrinya itu kepada Abraham supaya meneruskan keturunan. Saya khawatir, nggak mungkin ini. Karena dia tuh ragu-ragu dan dia berikan kepadanya Hagar itu menjadi istri Abraham. Akhirnya lahirnya Ismail. Nah, disitulah dilihat bahwa datanglah malaikat Tuhan, katanya tahun depan bahwa kamu akan punya anak. Maka saat itu si Sarah tuh tertawa dia, nggak mungkin lah katanya. Tapi malaikat Tuhan katakan, kamu tertawa? Enggak, aku enggak tertawa. Dia bilang tahun depan kamu akan punya anak. Nah, akhirnya karena Abraham sih kalau disuruh dikasih istri ya mau tak mau lah dia kan, memang bagaimana lagi kan. Akhirnya dia dengar suara Tuhan juga dan tahun depan akhirnya si Sarah melahirkan anak namanya Ishak. Disitulah kemudian berjalannya waktu, Tuhan uji lagi kesetiaan Abraham. Kan Ishak itu anaknya tuh di Gunung Moria. Dan saat mereka berjalan begitu menuju Gunung Moria, dan dikatakan bahwa Ishak itu bertanya, Bapak, mana domba yang akan disembelih? Lalu dia bilang gini, Tuhan akan menyediakan. Nggak tahu pergumulan apa dalam hatinya. Aduh, anakku satu-satunya aku dipersembahkan. Dan dia ikat Ishak di situ, dia mau dipersembahkan kepada Tuhan. Saat dia mengambilkan pedang itu, dia menghunuskan Allah kepada Abraham. Abraham, jangan kamu lakukan, kata aku lihat hatimu. Ada domba, mungkin seperti kita kambing, ada domba terikat, disitulah dipersembahkan. Maka dikatakan Tuhan yang menyediakan.
Karena Abraham itu karena pikir gini, kalau Tuhan bunuh, maksudnya kalau Isa dibunuh, maka dia yakin maka dia akan bangkit kembali. Luar biasa ketaatan Abraham. Apakah kita akan taat seperti Abraham? Atau sebaliknya, kita seperti Yunus. Yunus ini cerita yang kedua, dia tidak taat. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, katanya. Di sana akan digoncangkan, maka akan dibalikkan dan sebagainya. Yunus akhirnya dia kabur, dia lari ke Tarsis. Seharusnya dia memberitakan Injil di Niniwe bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe. Dan dikatakan Yunus tidak taat, maka dia lari ke Tarsis. Maka saat itu dia sembunyi di bawah dalam kapal itu, mungkin yang paling bawah itu. Maka situ lalu angin, topan dan semuanya mereka buang undi, maka dikata rupanya Yunus yang buat kesalahan. Akhirnya dia suruh buang ke laut. Tuhan masih memelihara Yunus sekalipun diamban, maka dia masuk ke dalam ikan yang paling besar. Makanya 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan. Sampai itu maka dilemparkannya, maka keluar makanya. Bayangkan Yunus itu karena tidak taatannya, akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan. Disitulah kita lihat kita sekarang seperti Yunus. Kita tidak taat. Nah, dan contoh yang paling di Alkitab yaitu seperti Yesus. Yesus ini sangat taat ya kepada Bapa. Yang pertama ini kita lihat dengan merendahkan diri. Kita lihat dalam ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu taat ya, dan dia merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba, yaitu seorang menjadi manusia. Dan Yesus juga taat sampai mati di kayu salib. Salib menjadi penderitaannya. Yang pertama dia harus menanggung penderitaan manusia, diteguhkan. Dan saat itu dia teguhkan dengan perkataannya, saat dia taat sampai mati di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Karena ketaatan Yesus kepada Bapaknya, maka Allah sangat meninggikan dia. Ayat ke-9, Ibu Gembala baca. Filipi pasal 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena ketaatannya Yesus kepada Bapaknya, Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tapi Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dan Yesus melepaskan kedudukannya sebagai Allah. Dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dampaknya di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut dan menunjukkan kuasanya tidak terbatas dan kemenangan mutlak diraih Tuhan Yesus atas semua musuhnya, sehingga timbul pengakuan yang menyatakan tidak ada kemuliaan lain di luar nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini, di mana kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahwa Yesus akan datang menjadi Tuhan, menjadi Raja, dan menjadi Allah kita. Disinilah kita belajar daripada Tuhan Yesus bahwa dia akan taat sampai mati. Dalam lagu pada hari itu di saat badai ini, mengingatkan kami waktu berapa tahun yang silam sebelum Mama Liwi datang ke sini. Dan kami biasanya kayak motor ke balai begitu. Dan kami lihat bahwa kami ada tim doa administrasi Agape Ministry. Dan disitulah kita lihat bahwa banyak teman-teman berkumpul saat itu. Sampai saat ini banyak yang gugur. Bayangkan yang jadi hamba Tuhan jadi mundur. Ada mereka bahkan mereka waktu itu komitmen dah. Saat itulah. Dan juga banyak yang mundur, yang tidak pelayanan lagi, meninggalkan pelayanan, bahkan karena uang sekolah anaknya dia tidak jadi pendeta lagi. Bahkan ada yang mundur karena suaminya selingkuh. Bahkan juga sebagai ketua tim kita ada yang bahkan dipanggil Tuhan. Disitulah kita lihat bahwa terkocar-kacir. Nah, tapi kita belajar supaya kita taat. Disitulah dikatakan waktu itu saya ingat waktu kita harus persiapan firman Tuhan, maksudnya
So waktu itu dipercayakan lah, ya kita semangat lah firman Tuhan. Tapi saat itu ada teman kita, lalu dia ambil semua alih. Ya sudahlah Bu, aku bilang lain kali Ibu aja sekalian lah, saya nggak usah ikut lah, saya bilang kan. Maksudnya nggak usah lah pakai tugas-tugas, saya bilang. Nah yang sangat disayangkan akhirnya tidak menyangka dia setia dalam pelayanan, suaminya selingkuh. Saya lihat, waduh kasihan, sedih sekali. Di situ dalam satu tim kalau kita tidak taat, maksudnya memang kita dalam satu tim doa itu kalau kita tidak sungguh-sungguh akhirnya kita banyak yang gugur. Akhirnya tim kita gugur di situ. Dan kita belajar daripada pengalaman yang lalu bahwa tim doa saja sebagai hamba Tuhan yang bisa berkumpul bersatu, maksudnya yang selalu datang berdoa, puasa, akhirnya banyak yang gugur. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan gugur seperti tim tadi? Disinilah kita, jemaat Panji Keselamatan, kita belajarlah supaya kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus taat sampai mati. Dan suatu saat nama kita akan dicatat dalam buku kehidupan. Maka saat Tuhan katakan panggilnya, Christina Afui, kamu ada? Iya, saya ada di sini. Maka Tuhan akan katakan kepada kita, hai hambaku yang baik, masuklah. Sinilah satu kerinduan kita bertekad supaya kita taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.